Mbak, suaranya kok masih double. Ya. Oke, lanjut. Suaranya masih. Oke, udah. Ya. Mungkin di awal-awal tadi suaranya agak double. Ada video yang keputar. Ya. Sebelum mulai kita akan memutar video dulu yang pertama apa yang kedua, Om? Yang Metro. Oke. Minta izin sama Metro. Iya. Nah. Yang pertama apa yang kedua? Wow, Dek, hujan, Dek. Dek, hujan. Yeay. Ayo, siapa bapak-bapak di Metro TV yang masih malu untuk ngurusin anaknya di rumah, mandiin, terus kemudian ngurusin segala pekerjaan rumah tangga untuk berbagi peran dengan ibu, dengan istri. Karena sekarang memang lagi eranya stay at home dad. Terutama karena memang teknologi yang sudah semakin canggih yang membuat bapak-bapak, ayah itu bisa bekerja dari mana saja, termasuk bekerja dari rumah sehingga bisa berbagi peran dengan ibu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Salah satunya adalah mengurus anak seperti yang saya lakukan seperti ini. Dek, oke, kita siram lagi. Siram lagi. Siram lagi. Siram lagi. Oh, Mr. Ray, wait, I forgot something. Love you, Dad. I love you too, son. Istilah stay at home dad atau bapak rumah tangga belakangan ini sering terdengar. Para bapak mengurus anak, mengerjakan tugas dapur, dan membantu tugas domestik lainnya. Mereka lebih banyak di rumah membantu ibu yang keluar untuk mencari nafkah. Stay at home dad diperkenalkan dunia sebagai satu paradigma baru terhadap keputusan menentukan peran gender dalam berumah tangga. Di negara maju seperti di Amerika Serikat, stay at home dad ini dianggap hal yang umum atau biasa. Catatan Biro Sensus Amerika Serikat di tahun 2012 saja, jumlah bapak rumah tangga mencapai 2,2 juta. Dan tentunya terus mengalami peningkatan dalam masa pandemi saat ini. Menurut catatan, 39% ayah di wilayah metropolitan utama di negara bagian Michigan bahkan full menjadi bapak rumah tangga atau pengasuh utama. Bukan hanya di Amerika Serikat, di Jepang keberadaan bapak rumah tangga bukan hal yang baru. Sejak tahun 2010, pemerintah bahkan menganjurkan para ayah lebih banyak meluangkan waktu di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangganya. Pemerintah Jepang melalui Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja memiliki proyek bernama Ikumen. Ikumen ini diambil dari campuran kata ikuji yang berarti merawat anak dan ikemen, pria ganteng, untuk mengajak ayah lebih terlibat dalam perkembangan anak-anaknya. Keberadaan ayah dalam pengasuhan ternyata berdampak positif bagi perkembangan anak. Menurut penelitian, pengasuhan ayah pada anak ternyata berpengaruh besar pada kesejahteraan anak. Dan anak dapat tumbuh dengan emosi yang seimbang, lebih cerdas, dan percaya diri. Oke, ini adalah pekerjaan favorit saya kalau di rumah, setrika baju. Nah, bicara soal stay at home dad, kalau di Amerika Serikat itu sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah, umum, dan berlaku sejak lama. Puluhan tahun yang lalu sudah ada gerakan seperti itu. Ini gerakan atau bukan sebenarnya? Tetapi yang jelas ada komunitasnya. Komunitas para ayah yang memang full itu ada di rumah membantu istrinya mengurus keluarga. Kondisinya dipicu salah satunya ya, kalau di Indonesia ART kan ada dan harganya juga relatif murah. Tapi kalau di sana mahal, bos. Sehingga ya mau tidak mau aktivitas itu harus dilakukan oleh para ayah. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata sudah banyak ayah yang melakukannya. Kita lihat. Untuk ayah. Ini sudah sama ayah. Ya, sudah sama ayah ya. Sini.
Udah sama ayah ya. Mau minum? Ya sini diminum sama ayah. Ya, bobok sama ayah. Udah minum ya. Nama saya Hangga Andrianto. Saya bisa dibilang sekarang daddy at home ya. Semenjak pandemi ya. Kebetulan saya WFH, istri juga WFH. Nah itu kita benar-benar nikmatin yang namanya kita bisa bonding. Nah waktu WFH 2 tahun, kemudian setelah mulai marak vaksin-vaksin itu kan kita diminta untuk WFO ya, macam itu. Nah ketika WFO itulah kita memutuskan untuk sepertinya nggak bisa nih kalau WFO gitu. Kebetulan juga waktu COVID tinggi-tingginya itu bapak mertua saya salah satu korban meninggal COVID. Di situ semacam titik baliknya kita. Kami merasa bener ini kita nggak bisa nih cuek dengan adanya COVID ini saat ini. Kalau bisa anak-anak ini dipegang sendiri semacam itu. Sempat juga ART kita pengen ada, hanya ART-nya nggak mau tinggal. Jadi ya itu yang jadi pertimbangan kami lagi gitu kan. Kalau seling bolak-balik ya kita nggak bisa mantau gitu yang di luar gitu. Sudah kita harus putuskan. Jadi siapa di antara kita yang harus stay at home gitu. Nah di situ saya putuskan untuk saya aja yang stay at home gitu. Anak-anak ini sudah kita biasakan lah kan bangun tidur apa yang harus mereka lakukan gitu. Buka apa deh? Buka horden ya. Buka gordennya dibuka ya. Buka gorden, buka jendela, terus buka pintu ya. Iya. Kalau adik cantik buang apa? Buang pampersnya ya. Semacam itu. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dada gimana dada? Udah, kiss bye. Waktu jadwal makan, sarapan gitu, ya sama saya. Makan siang sama saya. Tapi nanti setelah mereka tidur gitu, bangun sore ketemunya saya dan ibunya, sudah ada ibunya gitu. Yang simpel aja sih, masak yang digoreng atau yang direbus, tahu, tempe, telur, udah ya itu yang mudah-mudah aja gitu kan. Atau kalau emang mereka bosen ya kita pesen online sekarang itu kan bisa gitu. Ya paling saya bersih-bersih rumah, dibantu sama anak-anak juga gitu. Setelah bersih-bersih rumah, paling nyuci. Kalau kita punya ART nih, saya dulu kerja, istri juga kerja. Pulang tuh ekspektasinya adalah anak-anak udah siap, rumah udah bersih gitu. Nah itu yang kita turunkan, ekspektasi kita nggak boleh seperti itu. Karena apa? Ya kan saya bukan ART gitu kan. Untuk kebersihan rumah, nomor 2, 3 lah gitu. Yang penting anak-anak dulu, kan kita di rumah untuk anak-anak gitu. Kenapa untuk anak-anak? Saya ngerasanya sih anak-anak sama orang tua itu sebentar kok waktunya. Kita harus bisa bonding nih sama anak-anak. Bentar lagi juga mereka, ayo kita ajak keluar makan. Nggak mau punya janjian sama teman, ya udah. Mungkin anak-anak tuh kalau nangis tuh saya lihat sih simpel gitu. Kalau anak ini yang paling kecil, kalau nangis kenapa? Mungkin pampersnya penuh, atau dia buang air besar, BAB. Kalau nggak pampersnya, perutnya lapar, udah naik lagi, ngantuk, udah itu aja. Ya yang sabar kan, yang belajar kan orang tuanya sebenarnya, bukan anak-anaknya harus belajar. Orang tuanya juga harus belajar itu. Saya termasuk orang yang punya gengsinya agak tinggi nih, nggak mau dipandang sebelah mata. Cuman saya kembali ke komitmen kami. Untuk apa sih saya harus di rumah? Kembali lagi untuk ke anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang stigma-stigma yang mungkin sempat terdengar gitu kan. Seharusnya laki-laki nggak di rumah gitu kan. Harusnya laki-laki tetap harus di luar rumah gitu kan. Kadang mengganggu sih, memang mengganggu. Cuman kalau itu kita bahas sendiri itu nggak bisa. Memang kadang kalau emang itu stigma di keluarga ya memang harus
kita ketemu, kita diskusi, ya kita sampaikan apa yang jadi alasan di balik itu. Itu harus berdamai, damai sama diri sendiri. Enggak, yang penting saling mendukung sih. Enggak mas, gitu ya. Iya. Suka godain adiknya. Setengah tahun inilah gitu saya sudah ikut di mitra Gokar. Jadi sekarang saya selalu sore sampai malam, katakanlah jam 3, jam 4 sore saya berangkat kerja, itu nanti sampai jam 9, jam 10 malam saya udah pulang. Saya sih semacam itu. Ya, tanggung jawab itu tetap harus ada gitu. Kan kita kembali lagi tujuannya anak-anak. Laki-laki juga bisa kok gitu di rumah bonding sama anak-anak, karena sebenarnya bonding itu bukan urusan sama laki atau perempuan, ya emang harus dengan orang tuanya. Lirik lagu Stay at Home Dad dari musisi Amerika bernama Drew Baldridge yang dirilis di tahun 2021 ini sepertinya mampu mewakili perasaan para ayah rumah tangga di seluruh dunia. Lagu ini menggambarkan cinta ayah kepada anak dengan menyaksikannya bertumbuh kembang dari hari ke hari. Lagu ini memang indah, namun tidak seindah kenyataannya. Perjalanan menjadi Stay at Home Dad tidak semulus itu. Menjadi stay at home dad ternyata perlu jiwa besar dan pengorbanan, apalagi di Indonesia yang masih kuat dengan budaya patriarki. Stay at home dad selalu berlawanan dengan stigma. Bapak rumah tangga. Gak kerja pengangguran jadi suami. Gak maskulin. Ya, memang kalau ngikutin kata orang gak akan ada habisnya nih. Padahal stay at home dad ini memiliki banyak benefit. Selain untuk anak-anak, menjadi stay at home dad juga memiliki benefit untuk pasangan. Menurut penulis buku The Ultimate Stay at Home Dad, Shannon Carpenter, stay at home dad mempererat hubungan suami istri. Keberadaan ayah di rumah mampu mengurangi tingkat stres istri yang berkarir karena istri tidak perlu cemas dengan kondisi anak mereka di rumah. Hal ini menurutnya membuat hubungan lebih mesra dan menyenangkan. Ia bahkan menuturkan menjadi stay at home dad adalah salah satu keputusan yang terbaik. Stay at home date ini bisa yang memang mereka fully di rumah ya, atau mereka yang memang freelance, atau mereka nggak freelance mbak, tapi work from home. Mungkin kalau di negara Eropa atau di barat sana, orang yang bekerja di rumah itu nggak masalah. Kalau di kita kan nggak, walaupun menghasilkan secara ekonomi, tapi dia di rumah dianggapnya dia nggak kerja, ya kan? Karena dia nggak pakai baju layaknya profesional, dia nggak ke kantor gitu. Jadi ketika dia berusaha di rumah, walaupun ibaratnya dia punya penghasilan ekonomi, dianggap tidak seperti orang lain. Nah, stigma ini sebenarnya bahaya, karena akan menimbulkan krisis identitas ke siapa? Ke ayah. Karena gini, kalau ayahnya stres dengan kondisi, ke anak kan marah-marah. Nanti ke istri juga marah-marah, sensitif. Nanti impact-nya yang terganggu, perannya ayah sebagai kepala keluarga, perannya ayah sebagai ayah, dan perannya ayah sebagai suami. Sebenarnya palang pintunya di kita. Nih, kita kan pikiran ya, mindset. Ketika ada omongan negatif, kan kita yang memutuskan menerima atau tidak. Ketika kita menerima, maka kita mengiyakan bahwa kita tidak produktif. Padahal ya, walaupun let's say dia nggak bekerja, dia full time father ya di rumah sebagai ayah rumah tangga. Tapi sebenarnya kontribusi dia itu kalau tepat dilakukannya, dia bisa membentuk karakter anak bagus. Kan dari ayah itu anak belajar keberanian. Anak belajar bagaimana dia berkata tidak pada hal-hal yang buruk. Itu kalau komplit figur ayahnya. Tapi ayahnya bisa komplit figurnya di depan anaknya kalau berdamai sama diri sendiri. Oke, saya menerima kondisi saya seperti ini, namun saya melakukannya di sisi lain yang maksimal. Kalau ayahnya berdamai dengan kondisi itu, istrinya menerima, maka sebenarnya stay at home dad nggak ada masalah.
dulu. Mau main nggak? Oke. Oh iya, mau bakso. Oke, dulu. Oh iya, ada mau baksonya. Ini, sosis. Oke, good boy. Dah, sekarang merosot lagi. Nah, ini dia mungkin yang bisa dirasakan manfaatnya. Ada banyak benefit ketika ayah ambil turut serta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, mengurus anak. Ada pembentukan karakter yang lebih kuat, bisa lebih berani, lebih percaya diri ketika anak bisa terlibat bonding lebih kuat dengan ayah. Nah, yang jelas tidak hanya cukup ayah saja, ibu juga harus berperan supaya nanti akhirnya happy wife, happy dad, happy kids, dan happy family. Bye-bye, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Lagi, wortel. Ada satu lagi video, boleh deh sekalian cek. Oke, ya. Lihat dong. Ya. Sampai mungkin memanggil mempelai Kristus, barangkali ada yang perlu beropini-opini. Ya, ini sebentar saya pindah dulu. Oke, dan mempelai Kristus juga masih dibuka kesempatan yang ingin memberikan opini. Silakan langsung ke 0856 972222 karena materi ini adalah materi yang sangat langka dan di Indonesia itu kayaknya masih jarang ya yang pengen bisa dengan budaya stay at home dad, jadi bapak rumah tangga lebih kerennya seperti itu. Sebentar, ini sambil saya mindah dulu ke komputer yang satunya. Silakan mempelai Kristus bisa memberikan opininya ke 0856 97222222. Nah, ini nanti kalau saya putar lagi double. Nah, Yang bahasa Indonesia. iya, sebentar. Harus begini ternyata. Kalau yang ini agak bahasa Inggris sih. It's not easy being a stay-at-home dad in Indonesia. As a society that mostly embraces patriarchal values, full-time fathers are generally met with raised eyebrows and questions like, why doesn't your wife take care of the kids? Why aren't you working in an office job? Or, worst of all, isn't it embarrassing to do all these unmanly things? Simply put, for many Indonesians, activities like changing diapers, preparing food, and cooking meals is simply something men don't have to deal with, let alone take on full-time. Indonesian men who decide to become full-time dads take to the role for a number of reasons. Some, though not many, choose to do so to be closer to their children. Others accept the responsibility because their wives land more secure or better-paying jobs. And even more have joined the trend after being laid off as a result of the pandemic. Halo, nama gue Randi. Jadi gue stay at home dad. Anak gue ada 3 saat ini. Nama saya Ferry. Saya seorang single parent dan seorang ayah yang 100% tinggal di rumah dengan anak kembar. Jadi gue sama si istri gue ini sebenarnya dulu satu kampus. Dan waktu itu posisinya memang dia sudah bekerja kantoran dan gue masih baru lulus. Sedang menikmati dunia fotografi dan videografi. Dan kita memutuskan untuk menikah dan akhirnya mempunyai anak. Saya melakukan pernikahan di Thailand. Setelah anak saya lahir di sana, setelah punya anak itu
hubungan kita kurang bagus, dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia membawa serta anak-anak saya dengan persetujuan dari istri saya pada saat itu. Setelah pulang dan istri saya kembali ke Thailand, tiba-tiba pandemi ada, semua bandara ditutup sehingga saya tidak bisa kembali ke Thailand dan tidak bisa bertemu dengan ibunya, dan akhirnya saya memutuskan siap tidak siap saya harus berhenti bekerja dan 100% untuk anak-anak saya. Jauh sebelum kita menikah pun juga sebenarnya kita udah kayak pernah ngobrol juga. As freelance kan sebenarnya bukan berarti lu kayak terus-terusan dapat kerja, enggak sih. Jadi kayak ada fase di mana tuh bulan-bulan tertentu lu bisa benar-benar kosong banget, nggak ada pekerjaan. Berarti lu belum punya finansial yang kira-kira cukup stabil dan pasti lah di saat itu. Terus habis itu ya akhirnya istri gue sih akhirnya alhamdulillahnya dia menerima gitu ya. Udah pernah diomongin waktu itu sebelumnya kalau dia akan menjalankan usahanya dia, ya mungkin kebanyakan akan mobile sih dari rumah mungkin ya. Jadi ya udah nggak masalah sih kalau aku. Dan dia yakin maksudnya ya udah ya oke aja gitu bisa jalanin. Akhirnya gue memutuskan untuk jadi stay at home dad dari umur anak gue 0 sampai dengan sekitar 4 tahun, 5 tahunan lah kira-kira. Sekarang anak gue yang pertama itu umurnya 6 tahun, dan anak gue yang kedua itu umurnya baru 1 tahun nih kebetulan. Bulan depan tuh gue lahir lagi istri gue. Jadi ada 3 anak gitu. Gue sama istri gue berkomitmen ya untuk kayak ya kita udah jalanin ini semua, dan alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Saya biasanya bangun dari jam 5 subuh, saya udah langsung ke dapur buat bikin susu dan segalanya. Setelah selesai menyusui, biasanya anak-anak saya setelkan TV dulu supaya untuk nonton, dan saya pergi lagi untuk mengerjakan hal-hal yang rumah tangga. Pada saat kegiatan sekolah, biasanya jam 7:30 itu harus sudah beres semua, karena jam 8 saya harus mengantarkan anak-anak ke sekolah. Anak-anak sekolah, saya pulang dulu ke rumah, saya lanjutkan pekerjaan rumah tangga. Setelah masak dan segala macam untuk makan siang, ya baru saya ngejemput anak-anak, jemput anak-anak pulang. Biasanya anak-anak di mobil sudah tidur gitu. Jadi sampai di rumah saya biasanya menidurkan dulu anak-anak karena kecapean. Anak-anak bangun biasanya sekitar jam 12 siang atau 12:30 kalau dia pulang sekolah. Saya memberi makan. Ya mungkin ini cerita-cerita zaman dulu ibu-ibu kita, orang tua kita kalau mandi tuh ditungguin sama anak-anak. Ya itu sekarang terasa oleh saya, mandi sampai apapun saya ditungguin sama anak-anak gitu. Baru bisa selesai dengan anak-anak itu main dan segala macamnya jam 7 malam. Nah biasanya saya anak-anak ganti lagi baju segala macamnya, dan saya melakukan rumah tangga lainnya itu nyapu dan ngepel dulu sebelum tidur, sehingga pagi-pagi sudah bersih dan baru saya ke kamar. Di kamar pun anak-anak tidak langsung serta-merta tertidur pulas atau gimana, enggak, tapi ya mereka harus bermain-main dulu di kasur sampai jam 8:30 atau jam 9 baru mereka tidur. Jadi ya dari jam 5 subuh itu sampai jam 7 malam lah gitu. Pekerjaan itu selesai semuanya. Terus terang, pekerjaan rumah tangga itu lebih berat daripada pekerjaan kantor. Karena pekerjaan rumah tangga itu 24 jam. Kalau pekerjaan kantor bisa 8 to 5. Tapi pekerjaan rumah tangga dengan anak itu 24 jam. Kita harus stay terus. Kita harus ada perhatian terus semuanya itu. Psychologist Adriana Dewi Rihanna from Grow with Fame consultant Grom said that for mothers in particular, their husband's major role in taking care of the children helps them avoid the feelings of burnout and depression that some housewives often feel. Keluhan-keluhan dari merekanya sendiri mungkin nggak terlalu banyak gitu ya kalau yang saya rasakan. Justru mungkin keluhannya lebih banyak dari keluarganya gitu ya, dari entah itu dari orang tuanya gitu, mertuanya, atau bahkan mungkin dari pasangannya sendiri gitu. Yang saya lihat itu memang cukup banyak mengeluhkan tentang situasinya si stay at home dad ini gitu ya. Di Indonesia kan sebenarnya ibu rumah tangga ada, tapi bapak rumah tangga belum menjadi sesuatu yang kira-kira umum ya. Banyak juga sih pandangan-pandangan orang ya negatif akan hal tersebut gitu. Keluhannya ya nggak jauh-jauh dari situ juga, yaitu anak saya atau mantu saya atau suami saya kok di rumah aja ya gitu ya, belum dapat kerjaan. Jadi kalau dari untuk keluarga sendiri kebetulan mereka juga udah tahu kondisinya seperti apa gitu. Tapi nggak memungkiri juga
bahwa dalam hati gue sendiri pun juga kadang terasa masih malu aja gitu, apalagi sama mertua, sama orang tua gitu. Karena kan kondisinya lu juga sebenarnya saat ini gue juga masih numpang lah ibaratnya gitu di rumah orang tua. Walaupun memang kita berdua yang ngidupin untuk di rumah ini gitu. Dari papa-papa ini memang jadinya ada ya perasaan-perasaan minder, perasaan-perasaan insecure ataupun perasaan-perasaan yang kayak nggak percaya diri gitu karena kondisi mereka ini. Mereka jadi kayak orang-orang yang nggak sesuai standar sosial nih gitu, nggak sesuai dengan standar masyarakat yang ada. Perasaan ini juga nggak cuma dirasakan oleh si papahnya doang gitu ya, tapi oleh pasangannya atau si mamanya ini juga bisa nih muncul perasaan seperti ini. Kalau aku sih ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Jangan pernah malu kalau kita dibiayai sama istri atau apapun juga. Yang membedakan laki-laki sama perempuan hanya satu kok, jenis kelaminnya saja. Tapi sebenarnya laki-laki juga bisa melakukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh perempuan. Begitu juga perempuan bisa mengerjakan segala sesuatunya yang dikerjakan oleh laki-laki. While raising kids is never an easy job, regardless of gender, for Indonesian men, and even those abroad, there's an added challenge of stigma that they and their wives all have to face. It's difficult, but for those that are doing it, the emotional rewards are a blessing that simply can't be beat. Dari temen-temen gue banyak banget yang ngiri juga sih. Maksudnya kayak gue tuh udah bener-bener ngedalamin yang golden age anak gue. Gue bisa ngelihat mereka yang kayak bener-bener berkembangnya seperti apa. Ucapan pertama mereka di saat mereka jalan. Yang tadinya misalnya kayak lu cuman sebapak teman-teman gue yang kantoran lainnya cuman dapat kiriman video gitu. Tapi ini gue sendiri bisa menyaksikan itu gitu. Dengan secara langsung. Jadi bener-bener yang kayak ya itu momen-momen yang kira-kira bahkan nggak bisa lu puter ulang kembali gitu. Kalau mau kebahagiaan, kepuasan, ya pas kita lihat tumbuh kembang anak-anak dan kita membuktikan kepada masyarakat, sehingga kadang-kadang saya kalau pergi vaksinasi ke dokter gitu, dokternya sampai bingung, Bapak ini semua dikerjakan sendiri? Iya, ini hebat ya, anak-anaknya bisa tumbuh kembang, sehat, berat badannya normal, tinggi badannya segini. Wah, itu suatu kebanggaan buat saya bahwa saya bisa kok gitu. Anak juga tahu bahwa ini adalah, kalau anak masih kecil gitu kan pasti nyarinya orang tua ya, maksudnya satu-satunya sosok yang mereka akan lari kemana tuh ya pasti ke orang tua gitu kan ya, antara papa atau mamanya gitu. Jadi anak juga tahu bahwa memang papanya ada sosok yang memang di rumah gitu, yang memang ada terus buat dia kayak gitu, yang memang mendampingi dia sehari-harinya gitu kan. Tentunya beda sama kalau didampingin oleh ART gitu atau susternya gitu kan ya. Jadi ini hal yang baik gitu untuk perkembangan psikologis anaknya juga gitu. Ninggalin anak tuh juga jadi lebih tenang sih. Kita sebagai cewek kan kayak merasa bersalah gitu ya ninggalin anak gitu. Kerja dari pagi, pulang baru sore, baru malam terus. Nah tapi ada suami di rumah ya itu sih memang sisi baiknya itu. Jadi kayak ya udah anak-anak ada yang jaga nih di rumah gitu. Menggugah banget sih ya, kebetulan di saat misalnya kayak gue terima rapot sih kebetulan. Di situ bener-bener yang emosi gue yang tadinya kesel, sedih, terus kayak underestimate. Akhirnya gue bener-bener yang kayak optimis, ternyata anak gue tuh selama ini dia nggak mengerti kehidupan gue, tapi apa yang dilakukan tuh dia bener-bener ngerti banget gitu. Ujian-ujian dia tuh bagus-bagus hasilnya gitu, dan rapotnya tuh oke banget. Countless studies confirm the mutual benefits of stay-at-home dads for both the husband and the wife of the home. And for the children, having a father at home is beneficial for their mental and emotional development. Wives also experience relief, as a stay-at-home dad reduces the stress of household chores and allows women to pursue their careers and passions. Jangan sekali-kali lu pernah ngehianatin trust istri lu sih, itu yang paling utama poinnya. Karena bener-bener istri lu ini sebenarnya yang bener-bener bisa mengikhlaskan dirinya untuk menerima lu hal tersebut. Karena dia sendiri itu sebenarnya banyak pressure juga dari luar, bukan dari orang tuanya atau dari diri keluarganya ataupun dari teman-temannya. Ibaratnya kayak wah, lu yang cari duit nih, tapi laki lu di rumah aja gitu. Dan itu dia pun harus melewati itu semua gitu. Jadi benar-benar kayak harus berterima kasih banget, mensyukuri dan coba support apapun yang istri lu butuhkan saat itu, lu coba bantu dan tetap ada waktunya untuk dia juga gitu, nggak cuma untuk anak-anak. Untuk para ayah atau single dad atau para ayah yang tinggal 100% di rumah, ya siapkanlah gitu ya. Semua dimulai dari kesiapan daripada jiwa kita, kesiapan daripada mental kita. Kenapa? Terutama kita harus siap mentalnya dulu.
Karena anak-anak tidak pernah menginginkan atau berpikir dilahirkan dari ayahnya siapa, orang tuanya siapa, ibunya siapa, atau dari keluarga mana gitu. Makanya kita harus benar-benar siap mental. Kenapa? Pada usia-usia tertentu anak-anak kita memang bisa dikatakan quote-unquote bandel atau susah diatur ya, karena itu mereka masih anak-anak, masih butuh perhatian, mereka mencari perhatian, dan ya kita harus bisa memberikan itu semuanya gitu ya. Kemudian kalau kita sudah siap mental, jiwa kita pun akan siap gitu ya. Kenapa? Kalau jiwanya harus siap, saya yakin kalau misalkan kita nggak siap itu semua, mental illness kita itu bakal kena. While it remains controversial, stay-at-home dads are to be cherished wherever they are in the world. The work they do is as real and valuable as any other, perhaps even more so. Ya, sekarang kita mau mendengarkan dari Om Hengki nih. Fenomena bapak rumah tangga di Indonesia kan jarang banget nih Om. Emang sih jarang ya. Tapi bagus, saya kira kita harus mulai belajar ya, mengenali. Ya. Memang ternyata sejak pandemik ini ada banyak perubahan-perubahan yang sangat fundamental ya. Di mana mau tidak mau sekarang muncul istilah bapak rumah tangga. Biasanya ibu rumah tangga, sekarang bapak rumah tangga. Nah, tapi ternyata juga banyak hal positifnya ya. Tadi kita dengar bahwa anak-anak bisa lebih aman, bisa lebih kembangnya secara maksimal karena yang menangani bapaknya ya. Walaupun tentu tidak berarti tidak mengurangi peran ibunya ya, tapi ternyata kalau bapaknya ikut ambil bagian, ternyata ada banyak hal yang positif yang bisa diketemukan. Dan kemudian bapaknya juga jadi lebih tahu betapa tidak mudahnya menjadi seorang bapak rumah tangga gitu. Jadi dikatakan dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam atau sampai jam 9 malam bekerja terus. Dan kerjaan rumah tangga ternyata lebih berat daripada pekerjaan di luar keluarga gitu ya. Jadi saya kira menarik, dan ini saya nggak tahu di kontekstualisasi dengan firman apakah ya, saya kira bisa juga ya, artinya bagaimana firman Tuhan bilang di Maliaki 4 ayat 6 itu, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Jadi ini betul-betul real, berarti bapak yang menangani anak-anak sehingga hati seorang bapak bisa benar-benar ditransferkan ke anak-anaknya, bukan seperti yang sekarang ini kan masih anak-anak hanya dapat sisa dari kerjaan sehari, dan itu pun udah capek. Jadi mungkin relasinya tidak intens ya, tidak mendalam. Tapi kalau seperti ini saya kira akan sangat mendalam sekali ya. Dan tadi istri juga, dari sisi istri dia bicara merasa lebih aman ya tinggalkan dengan bapaknya, tidak oleh dititipkan orang lain ya. Dan ya mudah-mudahan ini bisa mulai dipahami, walaupun mungkin di Indonesia masih agak sulit karena tadi stereotip atau stigma yang dilabelkan wong lanang ora kerja, keset, males, pengangguran gitu kan, macam-macam deh ya, rasa kerja gitu ya, sing kerja malah bojone gitu ya, artinya istrinya gitu ya. Ya itulah, jadi mungkin itu masih cukup kuat, tapi tadi kita lihat angkanya bagus ya di yang disampaikan di
Metro TV ya oleh Wahyu Wiwoho Wahyu bahwa di Amerika itu sudah 39%. 39% ya. Iya, cukup tinggi kan kira itu ya, Iya. angka itu ya. Ya, Indonesia mungkin kita punya angka, tapi di Amerika sudah 39%. Iya. Yang sebenarnya mungkin ini Om, yang banyak orang nggak tahu tuh, mereka bukannya nggak kerja, bapak-bapaknya ini bukannya nggak kerja, tetapi mereka lebih mengambil pekerjaan freelance. Kayak kita dulu pernah baca, pernah mendatangkan Mbak Rari juga, pekerjaan yang nggak kelihatan gitu loh. Ya, memang dari pandemik ini kan sekarang bermunculan pekerjaan yang tidak harus ke kantor, ya benar. Fisik harus ke kantor, tapi bisa dikerjakan di rumah dan itu penghasilannya cukup besar juga ya. Ya, tapi ini menarik sekali sih, kira fenomena yang sangat menarik yang kita juga harus mulai memahami dan mungkin kita bisa menjadi salah satu bagian daripada single parent atau single dad gitu ya. Tapi asik juga saya kira memang kalau sesuatu yang baru ini bisa kita mulai pahami dan ya mulai belajar untuk minimal mungkin tidak seperti tadi, tapi kita sekarang mulai menghargai pekerjaan-pekerjaan ibu yang ada di rumah itu ternyata tidak mudah gitu ya, tidak ringan, lebih berat, bahkan bisa dikatakan. Nah, jadi suami-suami yang kerja di luar pun bisa lebih menghargai istrinya tentu lebih baik dan memberikan waktu tentu anak-anak dan istrinya secara lebih baik lagi sehingga quality time ataupun family time bisa menjadi satu yang memang jadi satu bagian yang direncanakan, yang dipikirkan secara benar-benar, dipraktekkan bahkan. Jadi bukan sekedar konsep, bagus, family time bagus, quality time bagus, tapi ya kita hanya tetap memberikan sisa-sisa waktu pekerjaan yang sangat melelahkan kita. Jadi akhirnya quality time, walaupun kumpul ketemu, tapi nggak ada quality time-nya, hanya sekedar kumpul aja, tapi nggak ada quality time atau family time. Ya mudah-mudahan ini bisa menggugah baik dari sisi bapak-bapaknya, tapi juga dari sisi ibu, supaya ibu-ibu juga jangan menganggap rendah ya, istilahnya juga bojoku memang rasa kerja di rumah baik, ngopeni anak-anak, padahal itu satu pekerjaan yang tidak sederhana. Ya kan? Jadi bisa dipahami dengan seimbang, saya kira suami istri bisa menjadi tim yang kompak ya. Ya artinya pada saat misalnya suaminya kebetulan tidak ada pekerjaan, istrinya harus kerja di luar, nggak ada masalah. Suaminya bisa take over selama 1-2 hari barangkali. Ya, dan sebaliknya begitu juga. Jadi semua dua suami istri jadi orang-orang yang ahli baik menangani pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di luar. Nah itu dahsyat sekali. Mungkin itu aja deh. Ya, ini ada yang komen baru masuk satu nih, komen cooking and cleaning is not a gender role, it's a human basic skill. Jadi sebenarnya memasak, membersihkan rumah itu bukan bukan masalah gender, bukan masalah jenis kelamin, tetapi semua orang itu kemampuan dasar semua orang. Jadi semua orang, cowok, cewek pasti bisa gitu loh. Nggak ada cowok kan pasti bisa lah, paling nggak mencuci piringnya sendiri atau mencuci bajunya sendiri, itu pasti bisa ya. Dan masih diberikan kesempatan untuk mempelai Kristus yang ingin memberikan opini atau mungkin juga bertanya, silahkan langsung ke 0856 9722 2222. Sekali lagi 0856 9722 2222. Nah ini Om, tadi menarik tadi ada tadi bahwa mencuci piring, ngepel, pokoknya kegiatan rumah tangga, cuci pakaian. Betul itu bukan persoalan gender, tapi bicara soal
standar atau kemampuan standar dasar. kemampuan dasar ya. Saya kira itu memang harus dipelihara, dilestarikan, karena hari-hari ini saya lihat banyak anak-anak muda yang cuci piring, cuci pakaian sendiri nggak bisa. Gimana caranya menggunakan mesin cuci, mencuci, atau bahkan buat telur ceplok aja nggak bisa tuh. Ya, buat telur ceplok, buat makanan-makanan yang cepat siap saji itu aja mereka nggak bisa, karena kebiasaan ada mbaknya, ada pembantunya, citernya, semua udah tinggal teriak mau makan, nah, tiba-tiba datang makanan bisa disiapkan. Nah, sehingga mereka tidak diajarkan untuk tadi memiliki kemampuan dasar ya, untuk misalnya tadi mencuci pakaian, mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan kamar tidurnya sendiri ya, berbenah itu kasur, spray, bantal ya, semuanya itu. Seringkali tidur langsung selesai, udah kayak kapal pecah gitu ya, yang pernah kita bahas dulu. Iya. Juga ya, kemudian juga ngepel, membersihin lantai ya, masalah sedikit-sedikit pasti harus bisa tuh, masak-masak apa yang sederhana. Itu saya kira perlu disosialisasikan lagi, dan bahkan dikembangkan lagi di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada, sehingga anak-anak kita juga tidak jadi makhluk yang kuper, suruh masak, suruh buat air putih, masak air aja nggak bisa, nyalain kompor aja nggak bisa loh. Ya, nyalain kompor, nyalain mesin cuci tadi, apalagi menyalain water heater gitu ya, itu panas-panas, dingin itu, mereka nggak punya pengetahuan, harus panggil orang. Nah, jadi saya kira perlu dengan fenomena ini, saya kira ya anak laki-laki harus diajarin juga ya pengetahuan dasar gitu. Ya itu deh. Yang pasti ini Om, tadi saya sempat lihat juga bahwa ketika ayah ada di rumah, stay at home dad ini, secara psikologi anak tumbuh kembangnya lebih bagus, karena kan anak-anak itu kan ada golden age-nya ya, maksudnya masa-masa umur emas. Nah, di situ anak bisa lebih kayaknya lebih punya percaya diri yang lebih tinggi daripada anak yang nggak deket sama papahnya. Benar nggak Om? Ya, itu sudah dibuktikan ya. Dibuktikan bahwa memang peran bapak di dalam pendidikan atau tumbuh kembangnya anak itu sangat signifikan. Ya, jadi anak punya identitas diri yang jelas, kepercayaan diri yang jelas, bahkan keberanian untuk mengungkapkan ini kalau diasuh oleh papahnya. Iya. Ya, itu memang secara psikis memang begitu ya. Jadi anak juga merasa lebih tenang. Makanya kalau yang konsep yang lama ini kan banyak orang bilang fatherless. Iya, fatherless. Nah, kehilangan figur bapak. Kenapa bapaknya kerja di luar terus? Yang tiap hari ketemunya sama ibu lagi. Nanti ikut sekolah minggu ketemunya ibu lagi. Nanti ke sekolah ketemunya ibu guru lagi, ya kan? Kemana lagi? Ke mall ketemunya ya wanita lagi. Jadi akhirnya makanya itu ada problem di situ juga yang menyebabkan banyak anak-anak kita, khususnya pria, mungkin kehilangan figur kelaki-lakian. Nah, mungkin itu juga salah satu yang memunculkan gejala-gejala LGBT dan seterusnya. Saya kira ya mungkin saya tidak tahu seberapa besar faktor itu bisa mempengaruhi, tapi saya kira pasti ada pengaruhnya kan, karena memang fatherless itu memang menjadi suatu problem yang tidak akan pernah bisa selesai
kecuali mungkin dengan stay at home dad ini dipaksa mau tidak mau, justru orang papanya harus tinggal di rumah sekarang, menjadi papa rumah tangga. Ya barangkali ini salah satu cara Tuhan, saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau ini diresponi dengan baik, saya kira akan sangat positif ya, daripada kita nyinyir ya. Wah, Bapak itu ya kerjanya di luar. Nah itu pasti akan masih banyak tuh omongan kayak gitu. Nanti gimana omongan orang kalau aku udah kerja? Padahal tadi kan ada kerja-kerja yang bisa dilakukan di rumah, kerja-kerja yang tidak kelihatan, bisa menghasilkan. Ya, tapi utamanya adalah dia ada di rumah, bisa tinggal di rumah, dan mengurus semua urusan-urusan rumah tangga dengan baik. Nah, menurut saya itu menarik juga ya. Kemudian Bapak yang sehat dia itu jadi banci, saya kira ya enggak ya. Maksudnya kok enggak maskulin ya, maskulin. Enggak maco gitu ya, masa sih cowok tinggal di rumah cuci piring, ngepel rumah, cuci pakaian, cewek banget rasanya. Kelihatannya enggak maco ya. Tapi menurut saya ya itu tadi stereotip yang saya kira harus sedikit demi sedikit berubah. Perubahannya mungkin harus dipaksa memang dengan keadaan, situasi yang harus mau tidak mau. Nah, seringkali banyak suami yang masih gengsi kan, nggak punya kerjaan, malah dia nggak mau bantu istrinya yang kerja, ngurusi rumah juga, dan suaminya jeng-jeng di luar di sana, nggak kerja enggak, ikut bantu istrinya juga enggak, hanya main-main dari rumah teman ke rumah teman lainnya. Ya, nah itu lebih konyol lagi menurut saya sih kalau ada suami yang seperti itu. Dia lebih baik di rumah, kalau nggak punya kerjaan nggak usah gengsi, bantuin pekerjaan rumah, biar istri bisa bekerja. Kalau memang istrinya bisa bekerja lebih baik, nggak masalah. Karena Alkitab juga menunjukkan bahwa Amsal 31 ayat 10-31 itu menunjukkan wanita itu adalah seorang pekerja yang baik, profesional yang baik, bisnis woman yang baik, ya. Termasuk mengurus rumah tangga yang baik gitu. Nah, jadi disitulah kalau bisa dibicarakan dan ada saling pengertian antara suami istri, saya kira akan jadi tim yang kuat mau apapun keadaannya. Istrinya sedang sukses, lebih sukses dari suaminya, nggak jadi masalah, nggak jadi problem buat suaminya yang mungkin merasa tersaingi dan mulai cari apa namanya gara-gara supaya istrinya tidak kerja, itu lebih konyol lagi juga. Itu suami yang seperti itu benar-benar sangat childish sekali ya, dan tidak memiliki satu komitmen yang matang ke depan. Ya, jadi ya menurut saya ya untuk istri tentu juga kalau misalnya tadi suaminya sudah bersedia menjadi bapak rumah tangga ya harus dihargai juga, tapi jangan terus nanti di luar ngomongnya wah suruh ngepel aja di rumah, itu merendahkan, jangan. Karena pekerjaan rumah tangga itu bukan pekerjaan rendahan ya, bukan pekerjaan yang rendahan, ternyata pekerjaan yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Apalagi kalau kita bisa mengasuh anak kita sendiri, itu pekerjaan yang sangat mulia sekali menurut saya. Bukan pekerjaan yang murahan atau hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bodoh, orang malas, atau sangat low, sangat terendah. Itu pekerjaan. Ini satu yang masuk, in my opinion, di dalam opini saya, sebenarnya tidak masalah dengan bapak rumah tangga, tetapi yang paling penting dalam satu kehidupan rumah tangga adalah kesepakatan dengan istri. Jangan sampai ketika mungkin si suami bekerja di rumah, kerja melalui di rumah, atau lebih concern di rumah, tetapi istri mungkin dengan gaji yang lebih tinggi,
mulai merendahkan. Dan akhirnya terjadilah permasalahan di dalam rumah tangga. Biasanya rumah tangga terjadi masalah ketika mulai ada kesenjangan ekonomi. Ya, ini lebih meluas lagi malah masuk ke ekonomi ya Om ya. Iya, memang. Karena cowok kan pride biasanya, pride-nya lebih tinggi. Dia sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Tapi kalau makanya tadi saya kira, tapi tadi menarik ya, ada Bapak tadi yang mengatakan pekerjaan yang dia lakukan itu dari jam 5 pagi, dijelaskan bangun, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang untuk anaknya, bangun, kemudian mandiin, kasih makan, antar sekolah, kemudian balik ke rumah, bersih-bersih lagi, siapin makan untuk makan siang anak-anak, ya. Setelah itu jemput anak dari sekolah, tidurin, itu sepertinya nggak berhenti ya. Iya, terus. Nggak berhenti itu. Ya, mungkin jedanya hanya ada istirahat setengah jam gitu ya, harus mulai kerja lagi. Nah, jadi itu memang saya lihat harus manajemen waktunya harus betul-betul punya kemampuan untuk mengaturnya dengan baik. Ya, jadi dia bisa mengatur dan menggunakan waktu-waktu sela. Sedang nunggu misalnya nanak nasi atau sedang nunggu cucian pakaian masih belum selesai, dia bisa kerjain sesuatu yang lain. Mungkin bisnisnya ya bisa juga ya, kontak dengan relasinya dengan koleganya, itu harus bisa memanfaatkan waktu-waktu seperti itu. Dan memang time manajemennya harus kuat, saya kira di situ. Jadi saya kesimpulan bahwa orang yang bisa melakukan stay at home dad ini orang yang memang punya manajemen attitude yang baik. Kalau enggak ya sulit. Ya kan, makanya dulu kan pernah ada ungkapan gini, coba kalau istrimu pergi seminar atau berlibur lah ya gitu, tinggalin suami dengan anak-anak, misalnya dari perusahaannya ada kesempatan liburan nih 3 hari atau 5 hari keluar kota, ya rumah ditinggal suami dengan anak-anak, katanya pasti rumah berantakan, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena suaminya nggak bisa ngatur, nggak punya kemampuan tuh. Ya sebenarnya bukan tidak mempunyai kemampuan, tapi mungkin belum terlatih gitu ya, belum terlatih dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur rumah tangga dengan baik. Hanya seperti kapal pecah, istrinya pulang, wah berantakan semua. Tapi coba dibalik, kalau suaminya pergi seminar lah, pelayanan atau tadi liburan ya 5 hari gitu, pulang rumah tambah bersih. Saya agak sedikit tersinggung dulu ya, Mas. Ya, tapi kenyataan besar mungkin begitu. Nah, sehingga ini perlu namanya brainstorming saya kira untuk coba merubah mindset kita supaya kita jangan membuat label laki tidak bisa lah ngurus rumah tangga. Ya, yang bisa ngurus rumah tangga ibu. Lalu untuk kerja di luar itu cuma laki yang bisa, kalau perempuan nggak bisa. Nah itu saya kira yang harus mulai dibongkar. Ternyata nggak begitu juga ya, wanita juga yang kerja berkarier profesional bagus, sangat. Ya. Ya, tapi juga bapak-bapak ini ternyata juga mulai belajar tadi yang kita sudah lihat, mereka bisa tuh ngurus anak-anaknya, bahkan kembar tadi ya, ada yang kembar. Itu susah tuh ngurusin anak kembar itu ya. Dua sekaligus, waduh itu kalau tidak terbiasa ya susah. Tapi ternyata bisa juga dia, dan dia enjoy sekali dengan pekerjaan itu. Dan ya, jadi saya kira ini suatu hal yang sangat menarik untuk didiskusikan dan juga tentu diterapkan secara proporsional barangkali ya, sehingga suami istri tetap menjadi satu tim
yang kompak Ya. begitu ya. Dengan musim-musim yang berbeda, dengan situasi yang berbeda nggak jadi masalah kalau tim suami istri ini kompak. Ya. Barangkali yang menarik tadi saya sempat dengar diungkapkan bahwa suami juga tidak kemudian hanya habis waktu hanya untuk anak-anak, tapi harus menyediakan waktu untuk istri juga. Nah ini bilang ya, ini sama seperti juga istri. Kita tidak boleh melupakan kebutuhan suami, kesibukan ngurus anak. Jadi anak tidak boleh dijadikan alasan untuk merenggangkan hubungan kita antara suami istri. Nah, seringkali udah capek lah, urus anak, capek, jadi nggak ada waktu khusus buat suami istri misalnya. Ya, anak alasannya capek, udah gini, udah malas dah. Ayo kita yuk makan di luar misalnya berdua aja. Capek, siapa yang nungguin anak? Jadi akhirnya banyak alasan, akhirnya nggak pernah bisa ada quality time yang khusus buat suami istri. Nah ini juga jadi persoalan sebetulnya. Nah jadi statement tadi saya kira cukup perlu jadi catatan bahwa sekalipun sesibuk apapun, secapek apapun kita ngurus rumah tangga, baik untuk ibu maupun untuk bapaknya, ya kita tetap harus punya waktu untuk suami istri. Ya. Ya. Nah sekarang permasalahannya tinggal karena apa ya, fenomena stay at home dad ini atau bapak rumah tangga ini kan di Indonesia masih masih jarang banget. Nah sekarang bagaimana cara kita menanggulangi atau menanggapi kalau ada orang yang ngomong, wih males wih kok ora kerja, wih kok nggak usah didengarkan. Nah itu dia, belajar untuk tutup kuping. Mereka bisa ngomong gitu, apakah mereka lakoni kita mau membiayai kebutuhan kita kan enggak juga. Ya, kita ngomong aja tapi nggak buat apa-apa. Jadi ngapain kita harus dengerin suara-suara itu gitu ya. Paling tahu kebutuhan rumah tangga kan kita. Nah, keluarga kita masing-masing kan beda dengan keluarga yang lain ya. Dan yang paling tahu kebutuhan kita, keluarga kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Komentar-komentar yang nadanya nyinyir, nadanya mungkin kurang membangun ya saya kira nggak perlu ditanggepin. Tapi betul lah Ibu jadi bilang, ya ada suara-suara gitu mungkin dari orang tua, dari cuma piye kuwi kok orang kerja malah kowe sing kerja gitu misalnya gitu ya. Bojomu gimana itu suamimu kok kamu sing kerja keras malah padahal suaminya kerja keras ngatur anak, ngerawat anak. Ya tadi dikatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kan, gitu. Belajar cuek. Bukan keluar telinga kiri, keluar telinga kiri udah masuk itu di pikiran. Tapi keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya jangan didengarin. Jangan sampai mempengaruhi hubungan kita dengan suami itu, suami atau istri kita. Ya, karena kita yang paling tahu. Dan tadi betul kata sepakat tadi, Den. Kita sudah sepakat untuk menjalani kehidupan yang seperti ini dan bagi kami tidak ada problem gitu. Saya kira generasi milenial juga akan mulai berpikir karena nggak mungkin lagi kita pakai babysitter ya. Babysitter itu mahal, ya kan? Mahal sekarang semakin mahal. Sekarang bisa paling murah berapa 3-4 juta barangkali ya. Pekerjaan-pekerjaan itu akan semakin mahal nanti. Pekerjaan dalam tanda petik, pekerjaan yang yang membutuhkan tenaga gitu ya, fisik. Itu akan lebih mahal nanti daripada yang membutuhkan otak. Seperti di Eropa, di Amerika kan begitu. Pekerjaan-pekerjaan yang mengeluarkan fisik banyak justru lebih mahal daripada yang otak. Nah, jadi mungkin Indonesia juga akan ke sana. Dan mau tidak mau keluarga harus ditangani sendiri. Nah, harus ada satu alternatif kanal, harus ada saluran supaya ini jangan buntu. Buntu pasti perang terus nanti di rumah. Ya. Tadi yang keluar makian, keluar sungut-sungut.
Bujuk, wong lanang, orang kerja. Nah, maksudnya desa kerja itu desa kerja di luar rumah, dapat pekerjaan. Nah itu mestinya nggak boleh lagi, karena itu juga jadi persoalan ya hari-hari ini mengenai rumah tangga, karena memang mungkin kesempatan yang istri lebih mudah. Sekarang kan pabrik konveksi lah atau yang lain-lainnya ya sepatu, itu karyawan wanita tuh lebih banyak ya. Ya kan? Iya. Kita lihat jam pabrik luar itu berkutuk. Mayoritas wanita semua, mungkin 80%. Kenapa wanita? Ya karena wanita lebih teliti ya, lebih tekun daripada wanita pria. Nah, pria itu kan bosenan juga ya, kalau apalagi ngerjain sesuatu yang rutin gitu ya. Tapi wanita lebih tahan, lebih teliti dan lebih cermat. Nah, jadi mau nggak mau memang bisa terjadi seperti itu, fenomenanya akan semakin banyak ke sana gitu. Munculnya single dad gitu atau stay at home dad. Harus disiapin. Kalau perlu dikotbahin tuh. Ada lagunya juga sudah dibuat lagunya. Stay at home dad tadi yang nyanyi siapa lupa saya. Nah, itu cara mensosialisasi supaya perubahan-perubahan culture ini tidak menjadi shock culture buat banyak orang, tapi lambat laun menjadi sesuatu yang bisa diterima dan dikerjakan bersama-sama. Ya, betul sekali. Dan perlu diketahui bahwa semakin ke sini dunia milenial itu pekerjaan tidak harus ke kantor, tidak harus work from office, tapi bisa work from anywhere. Nggak cuma home talk, tapi di mana saja kita bisa bekerja. Jadi nggak kepatok dengan harus ada pokoknya ada tempat kosong deh, ada tempat kosong, laptop, wifi, cukup bisa untuk bekerja. Karena kita bisa kerja dari mana saja. Itulah sebabnya kenapa stay at home dad ini merupakan satu fenomena yang mungkin baru untuk masyarakat Indonesia, tetapi di luar negeri sana sudah sesuatu yang biasa, karena pakai ART mahal banget seperti tadi Om Hengki bilang ya, nggak sekedar bayar murah tapi mahal, dan itu pengeluaran yang cukup untuk satu keluarga. Yang penting ada kesepakatan di dalam keluarga. Nah, sebelum Om Hengki nanti menutup acara Ngobras pada malam hari ini, ada beberapa informasi yang perlu mempelai Kristus ketahui, yaitu bahwa hari Rabu besok ada acara intimate worship dengan tema yaitu Soul with Worship, tabur tuai, penyembahan tabur tuai. Apa itu? Kita bisa hadir di Main Hall Betani Salatiga. Ini nggak disiarkan secara on air, tapi langsung onsite, ibadah onsite di Main Hall jam 18.30 hari Rabu besok tanggal 13 Juli akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Hengki. Dan kemudian jam 9 malam ada acara Selalu Ada Harapan dengan topik pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Silakan untuk mempelai Kristus bisa bergabung di dalam acara Selalu Ada Harapan, karena untuk hari Rabu besok kita akan spesial membahas tentang topik-topik seputar keuangan, seputar pekerjaan, seputar bisnis, khusus untuk hari Rabu besok. Silakan bisa mempelai Kristus mengikuti acara Selalu Ada Harapan jam 9 malam hingga jam 10 malam. Nah, kita akan mengakhiri acara Ngobras pada malam hari ini. Om Hengki bisa memberikan satu kata penutup dan juga sekalian berdoa untuk penutup. Ya, jadi saya kira fenomena stay at home dad, saya kira perlu kita segera pahami dengan lebih baik dan kita bisa beradaptasi, karena memang situasi keluarga dan kehidupan ini memang sangat keras sekali, sehingga kita tidak bisa lagi hanya membagi tugas
oh yang wanita, yang istri ini, yang suami. Tapi kita harus bisa menjadi pakar dalam semua area dalam rumah tangga dan menjadi teamwork yang solid antara suami istri untuk menangani setiap persoalan-persoalan yang bisa muncul di tengah-tengah keluarga kita. Ya, jadi yuk kita belajar, kita coba pahami dan kita latih diri kita untuk bisa menjadi pasangan suami istri yang cakap ya dalam menghadapi semua problem yang mungkin saja muncul di tengah-tengah keluarga kita. Itu saja deh. Ya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini untuk apa yang boleh kami sampaikan, kami bincangkan, biarlah itu satu yang boleh membuka mata hati kami dan pencerahan buat setiap kami, khususnya mungkin hari-hari kami yang sedang mengalami keadaan sulit di tengah-tengah penghidupan dan ekonomi keluarga yang harus dikerjakan bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lain, baik suami bisa membantu istri, istri bisa membantu suami, dan jadi satu tim yang solid di tengah-tengah permasalahan yang ada. Kami bukan saling memisahkan, menghakimi, atau saling menuding, saling mendiskreditkan, saling menyalahkan, tapi kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh mempelai Kristus yang sudah beratensi baik melalui YouTube, Facebook, dan juga mendengarkan melalui radio Betani FM 107.7 atau juga melalui streaming radio betanifm.com. Jangan lewatkan Ngobras minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih up to date. Saya Devi undur diri, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.